pendidikan anak usia dini. Jadi saya akan mentelaah atau mengkaji materi mengenai aliran klasik dan aliran pendidikan modern. Jadi aliran klasik itu terdiri empat macam. Yang pertama nativisme, yang kedua empirisme, yang ketiga naturalisme, yang keempat konvergensi. Jadi aliran nativisme ini berasal dari kata natus yang berarti kelahiran. Tokoh dari aliran ini adalah Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai dengan 1860. Jadi tokoh ini berpendapat bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia ditentukan oleh pembawaan sejak anak itu dilahirkan. Adapun beberapa faktor pada perkembangan manusia dalam teori nativisme ini. Yang pertama itu faktor genetik, yang kedua faktor kemampuan anak, yang ketiga faktor pertumbuhan anak. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai empirisme. Jadi aliran empirisme ini bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Aliran empirisme ini juga dipandang berat sebelah karena hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir tidak menentukan. Menurut dalam kehidupan sehari-hari banyak terdapat anak yang berhasil karena berbakat meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai naturalisme. Jadi naturalisme itu berasal dari kata natur yang berarti alam atau yang dibawa sejak lahir. Aliran naturalisme ini yang dipelopori oleh J.J. Rousseau yang berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan sudah mempunyai pembawaan yang baik. Namun pembawaan tersebut bisa menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aliran konvergensi. Jadi perintis aliran ini adalah William Stern pada tahun 1871 sampai dengan 1939. Jadi William Stern ini adalah seorang ahli pendidik bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia disertai dengan pembawaan baik maupun pembawaan yang buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, teori dari William Stern ini disebut dengan teori konvergensi. Oke, jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai aliran pendidikan modern. Pertama adalah aliran progresivisme. Jadi aliran progresivisme ini adalah gerakan pendidikan yang berpusat kepada anak. Jadi di sini guru berperan sebagai fasilitator dan motivator, sehingga guru harus tahu tentang karakteristik siswa. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harusnya merupakan pengembangan bakat dan minat di setiap anak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aliran yang kedua, yaitu esensialisme. Jadi esensialisme ini mengedepankan nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya dan sosial sudah terpuji waktu, sehingga peranan guru sangat kuat dalam memengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan
yang telah terhimpun. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rekonstruksionalisme. Jadi rekonstruksionalisme ini memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Pelajar merupakan generasi muda yang harus diarahkan guru untuk menumbuhkan kekritisan sehingga dapat berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah yang menjanjikan keberhasilan. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah membangkitkan kesadaran kepada para pendidik tentang masalah sosial, ekonomi, politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perennialisme. Jadi perennialisme ini merupakan gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan pendidikan hendaknya menjadi suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran serta nilai-nilai tersebut. Adapun juga tujuan dari pendidikan perennialisme ini adalah anak didik diharapkan mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Yang terakhir yaitu aliran idealisme. Jadi aliran idealisme ini adalah suatu aliran ilmu filsafat yang mengganggukan jiwa. Para murid memperoleh pendidikan dengan mendapatkan pendekatan secara khusus. Pun tujuan dari idealisme ini bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya telaah atau saya kaji dari aliran klasik dan aliran modern. Jadi jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.